Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sepertinya tadi pengawas juga sudah meninggalkan webinar kita ya Bapak Ibu, tapi saya tidak tahu dengan pembina GMP Jakarta Timur apakah masih standby di sini. Kalaupun tidak, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan khususnya kepada Ketua Jakarta Timur Wilayah 1, sahabat saya, sohib saya, inspirator saya, Bapak Kurniawan SPD MSI. Beliau merupakan teman seperjuangan saya waktu menimba ilmu di Institut Pertanian Bogor, program Magister Statistika di sekitar 13 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu, di sini saya lebih tepatnya hanya ingin sharing ilmu sedikit, dari sedikit juga ilmu yang baru saya pelajari dan saya tahu, akan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu bagi kita semua. Tadi saya diberikan waktu 1 jam 30 menit kurang lebih untuk usahakan waktunya menjadi lebih singkat, karena mendengarkan itu lama membosankan, takutnya juga ngantuk, plus juga puyeng-puyeng karena materi kita lumayan. Kalau bicara statistik itu seringkali banyak yang tidak suka gitu atau kurang tertarik. Mengemas ini diterapkan di bidang pendidikan sehingga nanti Bapak Ibu tidak melihat konsep statistiknya secara teoritis. Kita coba lebih sedikit aplikatif. Memang di bagian depan ada fundamental-fundamental yang memang harus kita ketahui bersama. Operator, saya mohon untuk next. Nah, kalau tadi MC-nya berpantun, moderatornya berpantun, ketua MGMP-nya juga berpantun, izinkan saya juga berpantun buat Bapak Ibu. Tuliskan di sini pantunnya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Karung goni. Bangga dan senang hati saya dapat bertemu Bapak. Ini saya lagi itu Kebu pantunnya. Bagus, Bu. Terima kasih Bapak. Keren, Selanjutnya boleh next operator. Lanjut. Lanjut. Jadi kanker saya. Sudah, Pak. Baik. Bisa sedikit dikecilkan karena saya nggak begitu kelihatan. Oke. Baik. Sebelumnya kita akan memulai ini dengan sedikit filosofi dan fundamental di bagian awal. Apa sih itu statistika? Saya coba mengemasnya sedikit, bicaranya juga sedikitnya saya pelankan karena saya tahu mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak lupa tentang ini. Statistika itu apa sih sebetulnya? Suara saya kedengarankah Bapak Ibu? Kedengaran jelas. Kedengaran, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Jelas. Baik. Nah, statistika itu apa sih? Kalau misalnya kita bicara istilah tuh sering kali orang bilang statistika itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, kemudian menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan. Tapi intinya sebetulnya sangat simpel bahwa statistika itu adalah sesungguhnya ilmu yang digunakan agar data kita itu menjadi bermakna. Jadi tidak cuma sekedar menjadi suatu data yang tidak bermakna saja. Kalau kita punya sekumpulan data, tetapi tidak dapat memberikan makna apapun, sayang sekali ya, useless istilahnya. Nah, lalu bagaimana agar data itu menjadi bermakna? Maka adalah tahapan-tahapan di dalamnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Yaitu kita memulai bagaimana data itu kita peroleh, yaitu dengan cara mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini ada banyak, jadi kalau datanya belum ada, kita buat jadi ada, kita sebut dengan kita melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian bisa saja kita mengobservasi, mengamati langsung di lapangan. Kemudian kalau misalnya datanya sudah ada, tetapi ternyata populasinya besar, maka kita bisa melakukan yang namanya survei, atau kita melakukan sampling, atau juga kita melakukan pendugaan.
Nah, selanjutnya langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu bagaimana cara kita menyajikan data. Nah, biasanya kalau di tingkat SMP, SD ini sudah diajarkan untuk di mata pelajaran matematika, ada pokok bahasan statistik, ada diagram. Jadi banyak cara untuk menyajikan data itu agar orang-orang, terutama orang awam di luar statistika itu bidangnya, dia mampu memahami bagaimana data itu. Seperti apa data itu. Jadi bagaimana cara menyajikan data, bisa kita mulai dengan diagram batang, kemudian bisa juga dengan menggunakan diagram lingkaran, diagram garis, histogram, box plot, stem and leaf, dan banyak sekali yang lain. Ada piktogram juga dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan panjang membahas ini karena tidak di ranahnya kita untuk membahas hari ini. Kemudian yang ketiga itu yang bisa kita lakukan di dalam statistika itu apa? Yaitu menganalisis. Nah, hari ini kita akan coba lakukan sampai dengan analisis dan interpretasi. Analisis data itu bisa saja kita menggunakan banyak sekali metode, tergantung kebutuhan kita, tergantung tujuan penelitiannya kita seperti apa. Ataukah kita mau meramalkan sesuatu hal, atau melakukan pendugaan parameter, atau dengan memodelkan misalkan, atau dengan melakukan uji hipotesis. Nah, hari ini skupnya kita akan lakukan uji hipotesis khusus untuk bagaimana penelitian kuantitatif, terutama khususnya di masa pandemi. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan uji hipotesis, tentu saja nanti kita menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan ini orang dapat percaya dengan apa yang sudah kita sebagai pernyataan kesimpulan itu dengan taraf kesalahan atau tingkat kesalahan sekian persen. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya di dalam statistika tadi ada aktivitas-aktivitas. Dari aktivitas-aktivitas tersebut akhirnya statistika itu kita pecah menjadi dua bagian, kita breakdown menjadi dua bagian besar. Yaitu ada statistika deskriptif, kemudian ada statistika inferensial. Apa bedanya? Kalau kita bicara statistika deskriptif, itu adalah ranahnya adalah kalau misalnya statistika itu kita hanya ingin melakukan sampai dengan penyajian data, jadi mengumpulkan data dan menyajikan data saja. Nah, biasanya statistika deskriptif ini seringkali kita lakukan pada saat kita bicara tentang penelitian tindakan kelas. Jadi kita tidak bicara penelitian kuantitatif tetapi kualitatif. Maka kita menggunakan statistika deskriptif. Kemudian pecahan yang kedua, pecahan besarnya adalah statistika inferensial. Statistika inferensial ini adalah statistika lanjutan, biasanya kita sebut, di mana kita mulai dari bagaimana mengumpulkan data, kemudian kita menyajikan data, kemudian kita menganalisis atau melakukan pengolahan data, kemudian sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, sedangkan, mohon maaf admin, bolehkah dikecilkan sedikit agar saya bisa baca bagian bawahnya? Masih belum terlihat bagian bawahnya, boleh dikecilkan sedikit lagi? Baik. Kemudian jenis data. Jenis data ini kita punya dua sebetulnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini apa sih sebetulnya? Nah, data kualitatif ini biasanya data yang bentuknya itu bukan berupa angka. Misalnya kalau di dalam rapornya kurikulum 13 saat ini, itu ada penilaian terhadap sikap, kita katakan misalkan sikap cukup atau baik, atau cukup baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari jenis data kualitatif. Kemudian ada jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif itu apa? Yaitu datanya bentuknya seperti angka, atau kita sebut sebagai numerik. Dan bisa saja data kuantitatif ini merupakan data yang kita kumpulkan berdasarkan hasil pengukuran, atau kita dapatkan berdasarkan hasil pengukuran. Nah, sedangkan data kuantitatif ini sendiri juga terbagi menjadi dua, dan kontinu.
Diskret itu apa? Jadi kalau data diskret itu adalah data di mana dia terdiri dari angka-angka yang berbeda dengan ada celah di antaranya. Contohnya misalkan begini, di SMP 117 kan ada berapa sih jumlah kendaraan roda 2 roda yang terparkir di halaman sekolah. Jadi nanti kita menghitung atau kita memperolehnya data ini dengan cara mencacah. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kemudian kita mendapatkan hasil bahwa, oh ternyata di halaman sekolahnya SMP 117 itu terdapat misalkan 10 kendaraan roda 2 dan 15 kendaraan roda 4 misalkan. Nah, ini adalah contoh dari data diskret. Kemudian kalau datanya kontinu itu seperti apa? Data kontinu itu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misalkan tinggi badan, berat badan, tinggi pohon. Nah, ini contoh-contoh dari data yang merupakan data kuantitatif tetapi merupakan kontinu sifatnya karena kita peroleh dengan cara mengukur. Sedangkan kalau data diskret kita peroleh dengan cara menghitung. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita ketahui dulu dari awal agar Bapak Ibu nanti paham kita posisinya ada di mana ketika kita melakukan uji hipotesis. Dalam statistika ada 4 skala pengukuran sebetulnya. Punten Bapak Ibu bolehkah semua mikrofonnya di-mute-kan agar suara saya menjadi, atau mungkin admin boleh bisa minta tolong di-mute-kan semuanya. Nah, saya ulang Bapak Ibu, skala pengukuran itu sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah skala nominal, kemudian skala ordinal, ketiga adalah skala interval, dan yang tertinggi adalah skala rasio. Nah, bedanya apa? Contohnya apa? Skala nominal itu contohnya misalnya begini, dia adalah bentuknya datanya kategori, contohnya adalah jenis kelamin. Jadi kalau kuesioner, misalkan kita memilih 1, misalkan jenis kelamin laki-laki, 2, misalkan jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini adalah contoh dari skala nominal. Kemudian, admin, punten, ya. Nah, kemudian ada skala ordinal. Apa bedanya dengan skala nominal? Skala ordinal itu dia bentuknya juga kategori, tetapi dia bertingkat. Biasanya kalau di dalam pendataan kita, di dalam kuesioner, kita mengurutkannya dari rendah ke tinggi, dari kecil ke besar. Misalnya, tingkat pendidikan. Di dalam kuesioner nanti kita pilih tingkat pendidikan 1, SD, 2, SMP, 3, SMA, 4, sarjana, 5, strata 2 misalkan, dan 6 misalkan lain-lain, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh dari skala ordinal. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Skala interval itu dia mencakup nominal dan ordinal. Dia juga sudah bisa dilakukan operasi penjumlahan, tetapi dia tidak memiliki norm mutlak. Itu bedanya dengan skala rasio. Contohnya apa? Kalau skala interval, misalkan ada suku, kemudian ada tingkat kecerdasan atau IQ, ini salah satu contoh-contoh dari skala interval. Nah, sedangkan skala yang tertinggi, yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio ini contohnya misalkan ada waktu, ada panjang, ada nilai siswa, misalkan ada tinggi, ada berat, ini adalah skala rasio. Nah, hari ini kita akan membahas, jadi ruang lingkupnya kita kecilkan, bahwa ketika kita melakukan uji hipotesis di dalam penelitian kuantitatif, ini kita akan membahas hanya di 2 skala saja, yaitu skala interval dan skala rasio. Kita tidak akan mengambil ranah skala nominal dan ordinal, karena itu nanti bagaimana pengujian hipotesanya, biasanya salah satunya bisa menggunakan teorema Neyman-Pearson, sedangkan untuk interval dan rasio nanti dia memiliki sebaran atau distribusi yang common, atau yang sudah familiar kita gunakan, sehingga kita bisa menggunakan statistik ujinya, kita sesuaikan dengan sebarannya. Baik, selanjutnya
Nah, ini kita bergerak dari hipotesis sebelum nanti kita bergerak ke contoh kasus. Jadi apa sih sebetulnya hipotesis? Jadi kita harus tahu dulu hipotesis itu apa. Bapak Ibu kalau mau melakukan penelitian kuantitatif, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita tahu ada dugaan atau asumsi di awal. Kita punya hipotesa. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu sebetulnya suatu pernyataan. Pernyataan mengenai suatu kondisi tertentu, dan pernyataan ini bisa saja salah, bisa saja benar. Jadi belum tahu kebenarannya seperti apa. Sehingga untuk biar tahu kebenarannya seperti apa, kita harus buktikan dulu kebenarannya. Nah, sedangkan ketika kita nanti punya hipotesis, hipotesis itu sebetulnya ada dua. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Nah, biasanya pertanyaan penelitian kita, misalkan saya misalnya begini, kok saya ini, oh iya ya, di dalam perkembangan pendidikan, ranah pendidikan yang baru, misalkan kita ada model-model pembelajaran baru misalkan. Atau salah satu contohnya yang sekarang ini yang sedang sering banget dipakai di sekolah, misalnya contextual learning misalkan, atau cooperative learning. Nah, kemudian saya curious, saya penasaran, saya menganggap bahwa kayaknya untuk kelas 7, mata pelajaran matematika misalkan, atau misalnya untuk pokok bahasan tertentu, misalnya bidang datar atau bangun ruang misalkan, bangun ruang ini saya kok punya asumsi bahwa model pembelajaran contextual learning ini sepertinya bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Atau misalkan, oh sekarang itu ada strategi pembelajaran dengan pendekatan misalkan RME, Realistic Mathematics Education, atau PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Saya berasumsi bahwa sepertinya strategi pembelajaran dengan pendekatan PMRI ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas berapa pada pokok bahasan misalkan bangun ruang. Nah, karena saya punya hipotesis seperti ini, maka saya nyatakan dulu dalam bentuk hipotesa. Hipotesa itu tidak saya nyatakan sebagai H0. Tetapi pada umumnya ketika kita membuat hipotesa, kita harus membuat hipotesanya itu adalah HA atau hipotesis alternatifnya duluan yang dibuat. Yaitu bahwa saya meyakini, punya asumsi bahwa pendekatan PMRI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berarti nanti H0-nya tinggal nyusul di belakang. Oh, berarti H0-nya apa? H0-nya misalkan nanti rata-rata hasil belajar, rata-rata hasil belajar dengan pendekatan PMRI itu lebih besar daripada hipotesis nolnya, yaitu lebih besar kalau dia menggunakan proses pembelajaran atau metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang misalnya ekspositori, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita menyusun hipotesis, sekali lagi Bapak Ibu, tolong yang kita buat dulu sebaiknya adalah hipotesis alternatifnya. Jadi pertanyaan penelitian kita itu posisinya ada di hipotesis alternatif. Biasanya kalau mahasiswa saya seringkali mereka nulisnya H0 duluan. Padahal sebaiknya, karena pada umumnya pertanyaan penelitian itu kita letakkan itu di dalam hipotesa alternatif. Baik, selanjutnya. Selanjutnya setelah kita punya hipotesis, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu saja kita harus melakukan uji hipotesis agar pernyataan di dalam hipotesa saya itu tahu benar atau tidaknya. Asumsinya kita di depan, kita tahu ini benar atau tidak ya. Maka kita harus uji dulu hipotesanya. Jadi, uji hipotesa tadi adalah suatu prosedur. Jadi dia punya prosedur-prosedur yang dilakukan untuk memutuskan apakah kita menerima atau kita menolak hipotesis yang sudah kita buat tadi. Karena keputusan yang dibuat tadi mengandung ketidakpastian, artinya bisa saja dia bernilai benar atau bisa saja dia juga bernilai salah. Sehingga ketika kita menolak atau menerima hipotesis, tentu saja kita memperoleh suatu konsekuensi yang kita sebut sebagai resiko. Nah, resiko inilah yang dinyatakan nantinya dalam bentuk probabilitas atau peluang. Selanjutnya.
Nah, ini dia. Ini adalah prosedur pengujian hipotesis. Jadi kalau urutannya tadi ketika kita mau meneliti karena kita punya asumsi di depan. Lalu asumsi itu kita nyatakan dalam bentuk hipotesis. Lalu hipotesis itu mau kita uji. Uji hipotesis itu punya prosedur. Nah, prosedurnya, ini dia prosedurnya. Jadi langkah-langkah ketika kita mau melakukan pengujian hipotesis. Apa itu? Yang pertama, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita harus memformulakan dulu hipotesis alternatif dan hipotesis nul. Kemudian yang kedua, kita harus memilih taraf nyata. Apa itu taraf nyata? Kalau bahasa awamnya itu tingkat kesalahan. Jadi kalau nanti sudah saya menerima atau menolak H0, saya tahu bahwa tingkat kesalahan saya sekian persen. Artinya orang boleh percaya dengan saya dengan tingkat kesalahan sekian persen. Atau dengan tingkat kepercayaan 1 dikurang alfa. Karena biasanya kita nyatakan dalam bentuk simbol alfa. Misalnya, 7 dari 10 wanita menyukai produk shampoo merek A misalkan. Nah, orang bisa percaya dengan statement itu, dengan pernyataan itu, dengan tingkat kesalahan yang ditentukan di awal. Jadi tingkat kesalahannya kita nyatakan dulu sebelum penelitiannya dimulai. Nah, tingkat kesalahan ini apakah harus 5% harga mati, atau 10%, atau 1%, tentu tidak ada. Jadi, tingkat kesalahan atau taraf nyata ini, kita yang tentukan, penelitinya yang menentukan, dengan ada beberapa pertimbangan. Ada pertimbangan di bidang apa dulu diterapkannya, kedua, jenis penelitiannya apa dulu yang dia mau uji atau dia tujuan penelitiannya seperti apa, termasuk bidang penelitiannya tadi, dan ada juga macam-macam pertimbangannya, salah satunya juga yang lainnya adalah cost atau biaya, karena tentu saja kalau kita ingin taraf tingkat kesalahan atau taraf nyatanya kecil, otomatis nanti kita butuh ukuran sampelnya yang besar. Karena semakin besar ukuran sampel, nanti tingkat kesalahan kita menjadi lebih kecil. Nah, misalkan di bidang medis, misalkan di bidang kedokteran, ada suatu alat itu adalah alat yang canggih untuk mengoperasi misalkan penyumbatan pembuluh darah di otak, misalkan, dengan tanpa melakukan operasi. Nah, orang ketika mau menguji alat tersebut tentu saja tidak berani mengambil angka 5% sebagai tingkat kesalahannya. Mengapa? Kalau 5% otomatis kalau 100 orang dioperasi atau 100 orang menggunakan alat tersebut, pasiennya, maka kemungkinan sembuhnya adalah 95 orang sembuh, 5 orang tidak sembuh. Maka kalau untuk berkaitan dengan ternyata unit atau satuan percobaannya adalah manusia, maka sebaiknya apalagi di bidangnya medis, resikonya besar, menyangkut nyawa seseorang, maka biasanya tingkat taraf nyata atau tingkat kesalahannya kita ambil 1%. Sehingga kalau dari 100 orang yang pasien yang menggunakan alat tersebut, harapannya, asumsinya 99 sembuh, 1 orang tidak sembuh. Tetapi kalau di bidang pendidikan, biasanya kita standarnya suka mengambil 5%. Kalau di bidang sosial, biasanya atau marketing research, biasanya kita mengambil ya bisa juga 10, bisa juga 5. Jadi tergantung tadi pertimbangannya ada banyak. Nah, kemudian setelah kita memilih taraf nyata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita melakukan yang namanya uji statistik. Uji statistik ini berarti kita harus menetapkan dulu statistik uji yang akan kita pakai. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Statistik uji ini harus sesuai juga. Kalau misalnya tidak sesuai statistik ujinya ya, nanti ibarat kata statistik uji ini adalah senjatanya kita. Contohnya kalau misalnya saya mau membelah semangka tapi pakai pisau silet misalkan, ya susah sekali kita lakukan karena senjatanya kurang pas, alatnya kurang pas. Misalnya saya mau bunuh naga misalkan, tapi pakai pisau silet ya kan geli-geli aja naganya. Jadi kita harus meletakkan atau memilih alat-alat metode yang pas sebagai statistik uji. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita membuat kriteria pengujian. Jadi kita membuat
kriteria pengambilan keputusan. Dan selanjutnya setelah itu tentu saja kita melakukan pengambilan keputusan dan menarik kesimpulan. Itu langkah-langkah dari prosedur pengujian hipotesis. Selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika nanti kita menerima ataupun kita menolak hipotesis kita, tentu saja menolak ataupun menerima H0 katakanlah, tentu saja kita punya konsekuensi yang tadi disebut risiko. Nah, risiko ini ada dua jenis, ada dua kesalahan yang bisa saja terjadi, yaitu kesalahan tipe 1 atau type 1 error, dan kesalahan tipe 2 atau type 2 error. Jadi ketika kita menerima ataupun kita menolak H0, sama-sama punya risiko. Nah, contohnya itu seperti apa sih di dalam kehidupan sehari-hari, biar Bapak Ibu juga kebayang ya seperti apa. Karena kalau di sini kan teoritis sekali bahwa kesalahan tipe 1 itu apa sih, type 1 error itu apa sih? Yaitu besarnya peluang menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Aduh liar ya kalau dengarnya seperti itu. Jadi ini gini, type 1 error itu adalah besarnya peluang ketika kita itu tolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu nilainya, H0 itu sesungguhnya adalah benar. Contohnya begini deh. Misal kalau kita jalan-jalan liburan ya Bapak Ibu, terus kita beli kaos. Misalkan kita pergi misalkan ke Manado lah misalkan. Kita pergi ke Manado, Sulawesi Utara. Terus saya mau beli oleh-oleh buat anak saya, ada tulisan kaos. Kaos yang biasanya ada tulisan daerahnya ya Bapak Ibu Manado. Nah, terus saya lihat, oh, kaos ini bukan branded lah, anggaplah yang biasa-biasa saja, yang kita belinya juga tidak di supermarket yang ada labelnya, tetapi di yang bisa kita tawar-menawar, pasar tradisional atau dan tempat oleh-oleh dan seterusnya. Kemudian yang namanya ibu-ibu belanja nih, ketika kita belanja, menawar kaos itu, terus dia bilang begini, berapa Pak, Bu, harga kaosnya? Terus dijawab, harganya 50.000. Waduh, kok mahal ya, saya bilang. Enggak Bu, enggak dimahalin, itu kualitasnya bagus, sablonnya bagus katanya. Terus saya lihat, oh iya, Mbak, lumayan. Tapi yang namanya ibu-ibu pasti dia akan mikir dulu, bapak-bapak juga mungkin kalau belanja juga pikir-pikir dulu ya. Ada dua nih, terima nggak harga 50.000 itu? Kalau saya terima, resikonya apa? Kalau nggak saya terima, resikonya apa? Jadi saya harus mikir dulu. Terus saya mikirnya gini, kalau saya terima harga 50.000 kok kayaknya mahal ya gitu. Kayaknya nggak 50.000 deh, kemahalan deh ini jualnya. Ya sudah deh, saya tanya boleh Kedengaran. kalau gitu saya cari lagi aja tempat beli yang lain. Terus saya susuri Ada tempat oleh-oleh itu. Kemudian nanti saya beli lagi. Setelah saya beli lagi, saya tawar, saya cari tempat yang kedua dengan baju yang sama, dengan kualitas yang sama, ukuran Ada suara. tanya sama penjual berapa, ternyata dia kasih harga 65. Ada suara. Terus saya cari lagi yang lain, harganya 70.000 dan seterusnya. Sampai akhirnya ternyata saya menyesal. Biasanya mak-mak suka gitu ya, termasuk saya juga gitu. Saya menyesal, waduh saya nggak beli itu kaos harga 50.000. Saya tolak harga 50.000 itu, dan ternyata padahal sebetulnya harga 50.000 itu udah harga yang paling murah ternyata. Saya tidak lagi menemukan penjual yang menjual harga sama minimal atau lebih murah daripada 50.000. Maka saya sudah melakukan salah jenis 1 atau type 1 error. Saya menolak harga 50.000 yang ternyata harga 50.000 itu betul-betul di dalam kondisi lapangannya ternyata memang betul. Harga 50.000 itu sudahlah harga yang murah. Nah, itu yang namanya salah jenis 1. Lalu kalau misalnya salah jenis 2, ya saya beli harga 50.000 baju tadi. Terus saya jalan. Nah, makanya saya suka bilang sama mahasiswa ataupun teman-teman, kalau kita belanja beli oleh-oleh, kalau sudah beli barangnya terus ketemu barang yang sama, sebaiknya tidak menanyakan lagi harganya biar nggak sakit hati. Karena apa? Ketika saya beli harga 50.000, kemudian saya jalan lagi, ketemu dengan barang yang sama, terus saya tawar berapa, saya tanya harganya, ternyata harganya 40.000. Maka saya sudah melakukan salah jenis 2.
saya terima harga 50.000 yang saya kira murah, ternyata harga itu masih mahal. Ada yang lebih murah daripada itu, maka itulah yang disebut sebagai type 2 error. Ya, Bapak Ibu cukup paham ya, itu terapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, contoh real lagi, terapannya, apakah kita sudah melakukan salah jenis 1 atau salah jenis 2, ini saya ambil dari sumber paparan Dr. Erni Trihastuti pada webinar STIS beberapa hari lalu. Jadi, ketika kita berhadapan, misalkan hakim ingin memutuskan ada seseorang yang diduga melakukan kesalahan. Lalu, kalau misalnya seseorang tersebut, misalkan dia memang bersalah, kemudian dia dihukum, maka ya ini betul apa yang diambil oleh hakim sebagai suatu keputusannya. Atau kalau dia ternyata tidak bersalah, kemudian dia dibebaskan oleh hakim, maka ini juga tidak masalah. Kita sebut ini dengan kondisi justice, atau dia sudah mendapatkan keadilan yang sesuai dengan yang sesungguhnya dia harusnya dapatkan oleh seseorang ini tadi. Tetapi yang menyedihkannya, kalau misalnya ternyata seseorang ini, dia sesungguhnya tidak bersalah. Tetapi ada data dan fakta, kemudian ada pertimbangan dari hakim, ternyata hakim menetapkan bahwa dia salah. Jadi inilah yang kita sebut sebagai salah jenis 1 atau type 1 error. Nah, yang berbahayanya lagi, satu lagi, ada saja kemungkinan bahwa sebetulnya seseorang ini dia bersalah, tetapi hakim membebaskannya dengan berdasarkan data, fakta, dan pertimbangan yang lain. Maka posisi inilah kita sebut sebagai error juga, dan ini disebut sebagai error tipe 2 atau type 2 error atau kesalahan jenis 2. Baik, selanjutnya ini dia. Ketika kita nyusun hipotesis, seringkali mahasiswa saya pun seringkali melakukan salah. Kemudian banyak juga dosen-dosen yang juga belum cukup paham fundamental dari hipotesis ini, sehingga mereka kurang paham ini meletakkannya di sebelah mana sih posisinya. Harus kita pahami dulu bahwa jenis hipotesis itu sebetulnya ada 2. Ada hipotesis sederhana dan ada hipotesis komposit. Apa itu hipotesis sederhana? Intinya tandanya ada sama dengannya ini namanya hipotesis sederhana. Tapi kalau misalnya tandanya di dalam hipotesis itu tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, maka itu disebut sebagai hipotesis komposit. Nah, terus yang perlu banget diperhatikan adalah bahwa tanda sama dengan itu harus ada di H0, bukan di H alternatif. Bukan di hipotesis alternatif, tapi di hipotesis 0, seperti ini. Ini contoh hipotesis yang memang sebaiknya tuh memang seperti ini hipotesisnya. Mengapa alasannya? Karena hipotesis 0 itu mengimplikasikan bahwa kita dapat mengontrol salah jenis 1. Karena seringkali salah jenis 2 tidak bisa kita kontrol di dalam pelaksanaan terapan di lapangannya Bapak Ibu. Maka kita harus mengontrol salah jenis 1, karena tadi kita menentukan alfa di depan. Ada taraf nyata juga. Jadi kita juga harus mengontrol salah jenis 1. Nah, salah jenis 1 bisa kita kontrol kalau di hipotesis 0 itu ada tanda sama dengannya. Jadi boleh tandanya sama dengan, boleh tandanya kurang dari sama dengan, dan boleh tandanya lebih dari sama dengan. Jadi letak tanda sama dengannya itu jangan ditaruh di hipotesis alternatif. Jadi kalau misalnya hipotesis alternatifnya begini, boleh nggak Bu? Misalnya H0-nya theta kurang dari theta 0, H alternatifnya, misalkan hipotesis alternatifnya theta lebih dari sama dengan theta 0. Nah ini sebaiknya tidak seperti itu, jadi tanda sama dengannya diletakkan di hipotesis 0 agar kita dapat mengontrol salah jenis 1. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah uji satu arah atau 2 arah? Biasanya kita melihatnya dari hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Jadi,
Kalau tandanya tidak sama dengan, maka itu namanya hipotesisnya adalah uji dua arah. Contohnya apa di dalam terapan? Misalkan gini, saya mau melihat pengaruh. Ada nggak sih pengaruh ketika saya memberikan treatment, perlakuan misalkan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tetapi misalnya untuk mata pelajaran matematika, pokok bahasan tertentu misalkan, atau SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, terus ternyata di dalam literatur yang saya baca, belum pernah ada yang mengatakan bahwa misalkan problem based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar SPLDV. Maka bisa saja meningkat, bisa saja nggak meningkat. Gitu. Karena tidak punya literatur atau penelitian-penelitian sebelumnya, maka sebaiknya kita menggunakan tandanya tidak sama dengan untuk hipotesis alternatif. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat rujukan sebelumnya, di penelitian sebelumnya, bahwa oh ternyata problem based learning itu bisa meningkatkan hasil belajar matematika siswa atau peserta didik, maka saya boleh menggunakan tandanya lebih besar seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, next. Baik, nah ini yang tadi kita mulai masuk ke penelitian kuantitatif. Jadi selama ini kita kelasnya tatap muka. Sekarang kita kelasnya jarak jauh, saya singkat dengan istilah PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian skupnya, ruang lingkupnya untuk bahasan saat ini adalah kita batasi dengan hanya untuk melihat pengaruh atau perbandingan saja. Jadi saya tidak ngambil ke macam-macam, nanti larinya ke peramalan, kemudian korelasi dan seterusnya, ada SEM dan seterusnya, saya tidak lari ke sana. Karena cukup yang sederhana saja dulu konsepnya, kita cuma ingin melakukan uji hipotesis, yaitu untuk melihat pengaruh atau perbandingan. Yang kita lihat atau yang kita bandingkan adalah nilai tengah atau rata-rata dua sampel atau dua populasi, kita katakan seperti itu. Kemudian dengan catatan satu lagi bahwa skala pengukuran yang tadi saya sudah sebutkan di depan adalah minimal interval. Jadi interval atau rasio. Jadi kita tidak bicara skala nominal, kita tidak bicara skala ordinal. Jadi ini skup bahasan yang kita bahas saat ini. Selanjutnya, nah, kita mengambilnya dari contoh topik penelitian kelas tatap muka. Ini beberapa topik-topik penelitian mahasiswa saya yang sedang melakukan skripsi, dan untungnya sudah mengambil data, sempat mengambil data di lapangan. Jadi kelasnya adalah tatap muka langsung. Yang pertama misalnya begini, saya punya model pembelajaran SAVI, Somatic, Auditory, Visual, Intellectual. Nah, saya ingin melihat apakah model pembelajaran SAVI ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Ditinjau dari tingkat kemampuan awalnya pula katanya. Untuk siswa kelas sekian, misalnya kelas 10, SMK, terserah SMK-nya di mana. Jadi sebetulnya dia hanya ingin melihat model pembelajaran SAVI saja, pengaruh. Kemudian otomatis dia nanti butuh 2 kelas. Mengapa? 1 kelas dia akan jadikan kelas untuk diberikan perlakuan, dia terapkan model pembelajaran SAVI, boleh guru yang mengajarkan dengan model pembelajaran SAVI, boleh si mahasiswanya, atau boleh keduanya, jadi nanti mereka pilih salah satu ya, jadi boleh gurunya, nanti mahasiswanya yang mengamati, atau mahasiswanya langsung yang terjun ke lapangan yang ngajar model pembelajaran SAVI di dalam kelas. Dan kelas yang kedua adalah kelas kontrol. Kelas kontrol ini adalah gurunya nanti mengajar dengan memberikan model pembelajaran seperti yang biasanya diberikan oleh gurunya. Jadi pembelajaran konvensional atau kita sebut sebagai ekspositori mungkin kalau misalnya gurunya mengajar dengan ekspositori. Jadi 1 pembelajarannya
kontrol, yang satu pembelajarannya dengan menerapkan model pembelajaran SAFI. Ini, nah, karena, mohon dilihat Bapak Ibu di sini, karena dia juga melihatnya, tidak hanya melihat dari model pembelajaran SAFI saja, memang perlakuannya cuma satu, hanya pembelajaran SAFI, tetapi ternyata dia juga melihatnya dari tingkat kemampuan awal matematika siswanya. Berarti kemampuan awal ini bisa rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Jadi nanti dia kelompokkan siswa-siswa ini dengan kemampuan awal yang berbeda. Jadi di dalam kelas itu nanti ada siswa-siswa atau peserta didik yang dengan kemampuan awal matematikanya rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga karena sebetulnya dia hanya menerapkan satu perlakuan saja, hanya ingin membandingkan rata-rata hasil kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didiknya di antara kedua buah kelas, tetapi karena ada kelompok-kelompok siswanya yang dia bedakan dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan awal, maka statistik uji hipotesanya yang dia lakukan adalah ANOVA dengan rancangan acak kelompok. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ada mahasiswa saya yang mengangkat topik, misalkan dia ingin melihat pengaruh model pembelajaran Misery Mathematics Project. Jadi model pembelajarannya adalah MMP. Kemudian dia juga ingin melihat self-efficacy. Jadi self-efficacy itu seperti kepercayaan diri. Jadi dia atau enggak anaknya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Di SMP, nah kelasnya nanti kelas berapa, negerinya negeri berapa, memang tidak saya cantumkan di sini, saya hidden. Jadi si mahasiswa ini ingin melihat ada nggak sih pengaruh model pembelajaran. Jadi dia lihat ternyata pengaruhnya ada dua perlakuan yang terhadap muridnya atau peserta didiknya. Yang dia lihat adalah, yang pertama dia lihat apakah model pembelajaran Misery Mathematics Project ini memberikan pengaruh positif atau dapat meningkatkan nggak kira-kira kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang kedua, apakah ada hubungannya juga atau ada pengaruhnya juga antara self-efficacy siswa ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi sesungguhnya dia menerapkan dua. Jadi self-efficacy ini mungkin dia bagi juga, ada yang tingkat kepercayaan diri anak peserta didiknya yang rendah, yang sedang, yang tinggi misalkan. Jadi dia bagi dua. Nah, tetapi untuk kasus yang ini, mahasiswa saya memecahnya menjadi rendah dan tinggi saja, yang sedangnya tidak dia ambil. Jadi hipotesis ini bisa diselesaikan diuji dengan menggunakan statistik ujinya apa? ANOVA 2 jalan, atau ANOVA 2 jalan, atau ANOVA 2. Selanjutnya, yang ketiga, apa itu? Yaitu ada untuk melihat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Scramble. Jadi model pembelajaran kooperatif tipenya Scramble terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di SMP negeri sekian daerah Bogor. Nah, jadi yang ini sebetulnya ini tuh yang paling sederhana, biasanya yang sering dilakukan oleh mahasiswa saya. Dia hanya ingin melihat satu treatment, jadi sama, kelasnya ada dua, kemudian yang satu dia berikan model pembelajaran dengan tipe Scramble tadi, kooperatif, model pembelajaran kooperatif tipe Scramble, terus yang satunya dengan konvensional aja kelasnya. Berarti dia yang sederhana sekali, dia hanya ingin melihat pengaruh yang sangat sederhana, kemudian lalu dia ingin melihat itu, maka untuk menguji hipotesis ini, dia melakukan statistik ujinya dengan statistik uji T biasa. Karena kita bicara sampel, tidak bicara populasi. Nah, kemudian ada contoh yang lain, misalkan kita ingin, topik penelitiannya adalah membandingkan Bapak Ibu. Misalnya, model pembelajaran kooperatif, tapi tipenya ada macam-macam misalkan. Atau saya membandingkan dua model pembelajaran. Oh, saya mau bandingin ini. Misalnya ada nggak sih, jadi perbandingan antara model pembelajaran contextual learning dan cooperative learning, misalkan, terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, misalkan, di pokok bahasan apa, kelas berapa, SMP berapa. Nah, ini contoh perbandingan.
Kalau perbandingan seperti ini yang biasa saja, yang sangat sederhana, maka statistiknya apa? Sama seperti yang paling bawah ini, pakainya statistik uji T. Yang satu bedanya dia kasih model pembelajaran contextual learning, kelas yang pertama. Kelas yang kedua, model pembelajaran cooperative learning. Jadi dua model pembelajaran dia terapkan di dua kelas yang berbeda. Dengan catatan guru harus sama ya Bapak Ibu. Guru harus sama, nanti kita akan bahas di berikutnya. Jadi gurunya ini betul-betul harus sama. Boleh nggak gurunya beda ngajarnya di dua kelas ini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh pertanyaannya? Kalau misalnya satu pakai model pembelajaran kooperatif, yang satu pakai model kontekstual, kemudian mengajar mata pelajaran matematika, pokok bahasanya misalnya sama-sama. Sama apa misalkan? Misalkan saja deret geometri misalkan. Nah, terus kalau gurunya berbeda, ketika nanti saya mendapatkan kesimpulan, oh ternyata kesimpulannya adalah bahwa model kooperatif itu lebih baik, rata-rata hasil belajarnya lebih tinggi ketimbang misalkan model pembelajaran kontekstual misalkan, kooperatifnya lebih baik. Itu statement atau pernyataan yang kita peroleh itu menjadi tidak valid, karena bisa saja yang membuat rata-rata hasil belajar siswa itu menjadi lebih baik yang kooperatif dibandingkan yang kontekstual, itu bukan karena model pembelajarannya, tapi karena gurunya. Itu yang perlu kita kontrol, nanti kita akan bahas di selanjutnya ini, bahwa kita harus mengontrol apa-apa yang bisa kita kontrol. Selanjutnya, nah, ini yang bisa kita diskusikan di hari ini, Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah coba berdiskusi dengan teman saya yang memang basicnya adalah pendidikan. Kalau saya memang agak belang bentong, jadi memang saya orang statistik, tapi memang banyak melakukan pekerjaannya banyak di ranah pendidikan. Kemudian bagaimana cara menerapkan penelitian kuantitatif di masa pandemi? Kalau tadi kan kelasnya adalah kelas tatap muka, gurunya bertemu dengan peserta didik secara langsung. Sekarang kalau misalnya peserta didiknya jarak jauh, masih bisakah kita melakukan penelitian kuantitatif? Jawabnya bisa. Tapi ide-idenya kira-kira apa saja? Nah, ini yang perlu kita diskusikan nantinya. Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide apa untuk melakukan penelitian kuantitatif di masa pandemi seperti ini. Karena kita tidak tahu kapan nanti pemerintah dapat mencabut WFH, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti layaknya seperti dulu sebelum pandemi ini terjadi. Saya berikan, coba membuka, memberikan trigger mungkin, kira-kira ini loh masukan dari saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu nanti kita diskusikan, karena kita di sini sama-sama sharing. Yang saya punya sebetulnya, saya punya dua topik yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil bagaimana cara melakukan penelitian kuantitatif di masa pandemi. Yang pertama, saya melakukan perbandingan. Saya mau melakukan perbandingan, bisa saja kelasnya 1, bisa saja kelasnya 2, bisa saja kelasnya lebih dari 2. Jadi terserah mau pakainya apa. Nah, yang saya bandingkan apa? Yang saya bandingkan adalah misalkan saya ingin melihat apakah ada perbedaan hasil pembelajaran siswa ini dipengaruhi oleh platform yang digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Misalnya, saya membandingkan antara Zoom, MS Teams, sama Google Classroom. Karena Google Classroom yang sekarang, Bapak Ibu, dia sudah terintegrasi dengan Google Meet. Jadi Google Classroom juga bisa melakukan video conference, sama seperti MS Teams, sama seperti Zoom yang saat ini kita sedang webinar saat ini. Jadi bisa saja, misalnya materinya adalah topik pokok bahasan tertentu, kelas misalnya 8, tapi kelasnya ada 2 PJJ-nya, kan ada banyak
kelas paralel ya Bapak Ibu di sekolahnya Bapak Ibu. Terus saya ngambilnya 2 saja. Saya mau ngambilnya Zoom sama MS Teams. Nanti saya mau lihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan platform Zoom dengan MS Teams untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP sekian pokok materi atau pokok bahasan tertentu. Nah, itu yang pertama. Atau bisa saja, kalau saya cuma membandingkan 2 saja, maka statistik ujinya saya adalah pakai uji T. Atau, kalau misalnya saya membandingkan lebih dari 2 platform, misalkan 3 platform, ada Zoom, ada MS Teams, ada Google Classroom, maka saya menggunakan ANAVA 1 arah. Terus, misalkan saya mau mengambilnya, saya maunya membandingkannya misalnya 2 saja platformnya, tapi saya melihat dengan kemampuan awal matematik siswanya, maka saya bisa menggunakan statistik ujinya adalah ANAVA 2 arah. Kemudian bisa saja juga setelah uji T, saya mau lihat seberapa naiknya sih, seberapa bagus atau signifikannya kenaikan hasil belajar siswa tersebut setelah diberikan perlakuan. Maka itu bisa digunakan ujinya adalah uji Cohen-Smith. Selanjutnya kira-kira apalagi nih ide-ide yang bisa kita lakukan di dalam penelitian kuantitatif di masa pandemi. Bisa saja yang saya lakukan adalah membandingkan media pembelajaran. Media pembelajarannya misalnya saya mau mengajar misalnya bangun ruang misalkan, bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang satu saya pakai misalkan GeoGebra. Yang satu saya misalkan pakai PowerPoint. Terus yang satu lagi misalnya saya pakai media interaktif yang lain atau video dan seterusnya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan penelitian kuantitatif di masa pandemi, di mana kelasnya adalah PJJ, kemudian kita bisa membandingkan 2 atau beberapa media pembelajaran dalam PJJ tersebut. Itu ide-ide yang saya bisa trigger dengan Bapak Ibu, bisa sharing di sini. Nanti setelah itu kita bisa diskusikan. Selanjutnya, izin sebentar. Selanjutnya, nah ini yang perlu Bapak Ibu, saya mencoba merefresh kembali step-step atau langkah-langkah. Jadi kalau misalnya saya mau memilih kelas, kan misalkan kelas Bapak Ibu banyak nih kelasnya, kelas paralel misalkan. Misalkan kelas 8 ada 10 kelas misalnya. Lalu bagaimana cara saya memilih? Saya cuma butuh 2 kelas saja, karena hanya ada 2 kelas yang saya butuhkan untuk menerapkan misalkan dengan 2 platform. Yang satu pakai Zoom, satu pakai MS Teams. Terus saya cuma butuh 2 kelas, saya harus memilih 10 kelas. Bagaimana cara saya memilih? Maka sebelum dipilih, maka kita harus ada dulu uji asumsi sebelum perlakuan. Jadi nanti kelas-kelas yang ada itu, kita harus uji dulu. Ada 3 uji yang harus kita lakukan. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji kesamaan rata-rata. Jadi uji normalitas itu apa? Uji yang untuk melihat bahwa nilai anak-anaknya, biasanya kita pakainya nilai TPS atau nilai ulangan harian anak-anak sebelumnya. Kita lakukan uji dulu untuk melihat dia data ini menyebar normal atau tidak. Nah, ujinya ada macam-macam, bisa menggunakan uji Lilliefors, bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, atau chi-square, atau Shapiro-Wilk. Jadi ada 4 dan mungkin ada lagi yang lain ujinya yang biasanya common, yang biasanya digunakan adalah ini. Kemudian uji homogenitas. Nah, ini apa? Uji homogenitas ini gunanya apa? Gunanya adalah bahwa kelas yang Bapak Ibu nanti ambil, 2 buah kelas yang akan Bapak Ibu ambil, yang akan diterapkan yang satu pakai Zoom, yang satu pakai MS Teams, ini adalah 2 buah kelas yang kedua-duanya ini homogen.
Homogen itu maksudnya apa? Maksudnya gini, jangan sampai misalkan ada kelas yang satu, ini adalah kelas misalkan masih ada kelas yang namanya kelas unggulan. Yang satu kelasnya kelas biasa. Maka kedua kelas ini kita asumsikan dia tidak homogen. Atau misalnya yang satu kelasnya kelas akselerasi, yang satu kelasnya kelas biasa, atau yang satu kelasnya kelas internasional, yang satu kelasnya biasa. Nggak bisa kita pakai Bapak Ibu, karena kesimpulan yang kita ambil nanti menjadi tidak valid, tidak mampu menggambarkan keadaan kondisi yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Kita tidak bisa mengatakan menjustifikasi bahwa Zoom lebih baik daripada MS Team, atau MS Team daripada Zoom dan seterusnya, atau GeoGebra lebih baik daripada PowerPoint misalkan. Tidak bisa kita seperti ini. Nah, kelas tadi kita harus kontrol sehingga dia sehomogen mungkin. Makanya bagaimana membuat dia menjadi homogen harus diuji dulu. Kemudian harus kita kontrol. Misalnya, yang pertama, gurunya harus sama. Karena kalau gurunya tidak sama, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kemudian, yang kedua, harus di sekolah yang sama. Jadi kalau misalnya ditanyakan ke saya, menurut saya, sekolahnya harus sama. Jadi jangan satu sekolahnya di sekolahnya misalnya Pak Wawan, yang satu misalnya sekolahnya di sekolah yang SMP yang lain. Mengapa? Asumsinya sarana prasarana sekolahnya sudah berbeda, gurunya berbeda. Jadi dia bagaimana mungkin kita menyebutnya kedua buah kelas ini diasumsikan homogen. Nah, untuk menguji homogenitas itu ada ada beberapa uji yang bisa digunakan. Ada uji Bartlett, ada uji Fisher atau F kita sebutnya karena dia menggunakan statistik uji F. Kemudian ada Lebeni, kemudian kalau misalnya ternyata yang tidak homogen, hasilnya tidak homogen, maka kita lanjutkan dengan uji lanjut untuk melihat mana dua buah kelas yang sama homogen. Nah, uji lanjut ini bisa ada macam-macam, bisa Taki, bisa Skesi. Bedanya apa? Kalau Taki itu dia jumlah sampelnya sama, jadi jumlah murid di dua kelas ini sama. Tapi kalau dia tidak sama, maka kita pakai Skesi. Lalu untuk uji homogenitas, kalau kelasnya ada banyak, tadi misalnya kelasnya 10, diajar oleh satu guru misalnya. Berarti saya harus mengujinya, pakainya uji Bartlett aja sekaligus, karena dia bisa untuk sampelnya lebih dari dua buah kelas. Kemudian uji kesamaan rata-rata, ini juga perlu. Mengapa? Karena itu tadi. Jadi ketika kita mau melakukan treatment, kita kasih perlakuan, kita harus tahu dulu apakah kelas nanti dua buah kelas yang kita ambil di dua buah kelas ini memiliki kesamaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan. Jangan sampai ada yang ngedomplang. Jadi memang startnya memang berbeda. Yang satu kelasnya biasa-biasa saja, yang satu kelasnya kelas unggulan atau akselerasi, atau kelas nasional. Nggak bisa kita pakai. Karena apa? Karena start nilai awalnya dia saja sudah tidak sama. Jadi kalau misalnya ternyata saya terapkan yang satu pakai GeoGebra, yang satu misalnya pakai video atau media interaktif yang lain, ternyata hasilnya nanti begini. Bisa. Tapi startnya sudah berbeda, yang satu kelas biasa, satunya kelas internasional. Ya rata-rata kelasnya awalnya memang berbeda. Jadi hasilnya, keputusan atau kesimpulan yang kita ambil nanti tetap juga tidak valid. Maka kita harus lakukan dulu 3 buah uji ini. Selanjutnya, selanjutnya kalau misalnya 2 buah kelas ini sudah kita dapat, terus sudah kita pilih 2 buah kelas ini secara acak tadi dengan asumsi yang tadi, lalu kita lakukan treatment. Yang satu kita misalkan pakai platformnya Zoom sama MS Teams, atau kita membandingkan yang satu pakai GeoGebra, yang satunya misalnya pakai PowerPoint biasa. Nanti setelah perlakuan, kita lakukan lagi uji. Kita lakukan lagi uji normalitas, lalu kita lakukan uji homogenitas. Kalau dia tidak homogen, nanti statistik ujinya nanti ada berbeda. Kalau dia homogen, nanti statistik ujinya juga ada lagi. Selanjutnya, nah ini, bagaimana sih kita memilih kelas? Butuhnya tadi 2. Sedangkan teknik sampling itu ada 2 jenis.
dua besar sampling, teknik sampling. Yang pertama itu adalah ini yang di sebelah kiri yang hijau ini, yaitu probability sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling. Bedanya apa? Kalau probability ya berarti setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sedangkan non-probability basisnya dia tidak peluang. Nah, terus kalau di dalam uji hipotesis, kalau saya mau uji hipotesis, biasanya seringkali gini, saya pilih dulu guru. Misalnya tadi ada 10 kelas, gurunya ngajarnya misalnya 3 orang, yang satu 2 kelas ngajarnya, yang satu 3 kelas ngajarnya, yang satu 5 kelas ngajarnya. Terus bagaimana? Lalu saya memilih purposive sampling dulu. Saya pilih dulu satu guru yang mengajar, yaitu yang ngajar 5 kelas. Biar nanti gampang, kalau ternyata ada yang nggak normal, ada yang nggak homogen, bisa saya buang. Jadi saya milihnya misalnya 1 nggak homogen atau nggak normal. Sisa 4 saya gampang milihnya 4. 2 dari 4 gampang milihnya. Tapi kalau 2, kalau saya ternyata uji homogen, dia ternyata nggak homogen atau nggak normal, berarti saya nggak bisa lakukan dong penelitian. Nah, seringkali dilakukan seperti itu. Sebaiknya tidak. Jangan lakukan itu, karena kita menggabungkan antara yang namanya non-probability sampling dengan probability sampling. Padahal kalau kita bicara non-probability sampling, maka dia tidak berbasis distribusi. Sedangkan probability sampling dia berbasis probability dan dia berbasis distribusi. Sehingga apa? Makanya tadi ada sebaran. Kenapa pakai statistik ujinya adalah T? Karena datanya tadi diasumsikan dia sudah menyebar normal. Dan T itu adalah suatu distribusi yang dia mirip dengan distribusi normal, di mana dia sedikit landai saja dibandingkan distribusi normal. Nah, tetapi karena kita bicaranya di sampel, karena varians dari populasinya tidak diketahui. Makanya kita pakai statistik ujinya adalah statistik uji T. Jadi, next, maka kita harus memilih 2 buah kelas itu dengan metodenya seperti apa? Harus probability sampling. Nah, contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya maunya pengaruh misalkan, atau saya maunya terserah yang tadi misalkan kalau untuk PJJ, saya maunya membandingkan antara GeoGebra misalkan dengan PowerPoint. Lalu saya ini adalah perbandingan. Saya harus tetapkan dulu populasi targetnya siapa. Nah, contoh kasus ya, walaupun anggaplah ini misalkan pengaruh ini saya lihatnya dengan tatap muka ya kelasnya, atau sama saja dengan yang kelasnya PJJ juga bisa. Populasi target saya harus tentukan. Kalau di sini dia adalah SMK, kelas 10, maka saya harus tentukan dulu. Berarti populasi targetnya adalah seluruh siswa SMK di SMK negeri sekian yang terdaftar pada semester genap tahun ajaran 2019 sampai 2020. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya tentukan dulu populasi terjangkau. Populasi terjangkau karena saya mau melakukan uji hipotesis karena saya punya asumsi bahwa pembelajaran SAFI ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, maka populasi terjangkau itu karena dia di kelas 10, maka populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas 10. Lalu setelah itu, misalkan saja kelas 10 ini ada 9 kelas paralel. Catat ya Bapak Ibu, 9 kelas paralel. Guru yang ngajar misalkan ada 3. Selanjutnya, kita mau meneliti itu kelasnya adalah kelas 10, gurunya ada 3. Maka jangan melakukan pilih guru dulu. Jadi caranya bagaimana? Sebaiknya lebih baik memilih gurunya itu diletakkan di pembatasan masalah. Di dalam penelitian kali ini yang ditetapkan gurunya adalah Fulan, misalkan begitu. Jadi tidak dimasukkan ke dalam teknik pengambilannya sehingga kita tidak mencampur adukan yang namanya non-probability sampling dengan probability sampling. Selanjutnya, kita menentukan hipotesis. Hipotesis saya adalah saya kurius, saya punya asumsi bahwa ada model pembelajaran SAFI ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Maka kalau misalkan mu1 ini adalah rata-rata hasil belajar atau rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran SAFI, sedangkan mu2 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional, maka saya tuliskan H alternatif atau hipotesis alternatifnya adalah seperti ini. Sedangkan di mana mu1 lebih besar dari mu2. Sedangkan kalau hipotesis nolnya, jangan lupa ada tanda sama dengannya. Jadi boleh ditulis sama dengan, boleh ditulis kurang dari sama dengan. Tergantung dari tujuan penelitian kita mau ngapain. Di sini saya melihatnya dari dia lebih kecil sama dengan. Jadi ada kemungkinan dia lebih kecil. Atau dia berbeda sebetulnya secara signifikan tetapi lebih rendah. Lebih rendah yang mana? Yang konvensional ketimbang yang SAFI. Selanjutnya, ini. Selanjutnya, dari yang tadi kita harus memilih dua buah kelas. Karena yang satu pakai model pembelajaran SAFI, yang satu pakai model pembelajaran konvensional. Kemudian saya harus memilih, saya membatasi. Tadi gurunya tadi ada 3, kelasnya ada 9. Kebetulan ada satu guru yang mengajar 4 kelas. Baiklah, saya batasi masalahnya. Apa itu? Yaitu saya pilih gurunya yang ngajar 4 kelas tadi. Itu di pembatasan masalah. Selanjutnya, saya punya 4 kelas nih intinya Bapak Ibu. 4 kelas, saya lakukan uji asumsi sebelum perlakuan. Ada uji normalitas. Di sini misalkan saya menggunakan Lilliefors. Lilliefors itu ini dia statistik ujinya. Nanti dia bandingkan dengan L tabel. Jadi Lilliefors punya tabel sendiri. Nanti dia bandingkan. Kemudian untuk uji, karena kelasnya tadi ada 4, maka saya melakukan uji homogenitasnya dengan statistik ujinya adalah Bartlett. Dia statistik uji ini adalah menyebar secara chi-square atau chi kuadrat, di mana ini adalah statistik ujinya, nanti dibandingkan dengan chi-square tabel, tolak H0 apabila chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel. Kemudian untuk menguji kesamaan rata-rata, kita menggunakan ANOVA, ini tabel ANOVA-nya. Nanti kita lihat apakah dia tolak H0 atau tidak, di mana dia kalau H0-nya adalah bahwa dia memiliki rata-rata, kesamaan rata-rata, tidak berbeda secara signifikan, sedangkan H1-nya dia berbeda secara signifikan, dan statistik ujinya yang ada di dalam ANOVA adalah statistik uji F. Setelah itu, misalkan 4-4-nya ini ternyata normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan, maka kita pilih 2 kelas dari 4 kelas. Ada beberapa buku yang menggunakan teknik pengambilannya yang disebutnya dengan cluster random sampling, karena dia memilih kelasnya katanya. Tetapi ada beberapa buku rujukan dari Institut Pertanian Bogor yang pernah saya baca, kita juga bisa menggunakan dengan istilahnya simple random sampling biasa, jadi memilih 2 dari 4. Seperti itu. Dan sekali lagi, jangan gunakan purposive sampling untuk memilih guru, tapi guru kita letakkan sebagai pembatasan masalah, kita letakkan di bagian depan. Selanjutnya, nah, setelah perlakuan, step yang tadi, maka kita harus lakukan uji lagi setelah perlakuan. Uji normalitas bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau yang lain, bisa juga menggunakan uji Lilliefors kalau mau manual atau pakai Excel biasa, itu lebih sederhana memang proses penghitungannya dibandingkan dengan tabel L atau tabel Lilliefors-nya. Kemudian kita tolak H0, kita katakan tolak H0 kalau L hitungnya itu lebih besar daripada L tabel. Kemudian ada uji homogenitas, karena kelas kita sudah tinggal 2, kita nggak perlu pakai uji Bartlett, kita pakai uji yang lain, bisa uji Fisher atau yang lain. Di sini saya gunakan, misalkan contohnya adalah uji Fisher. Uji Fisher itu dia menggunakan statistik uji F, sebarannya adalah sebaran F. Ini kriteria pengujian terima H0. Selanjutnya,
Nah, ini adalah uji analisis datanya. Jadi kita punya hipotesis tadi adalah H alternatifnya adalah mu1 lebih besar daripada mu2, atau rata-rata kemampuan misalnya pemecahan masalah matematis yang diajarkan dengan model pembelajaran SAFI lebih besar daripada rata-rata kemampuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, kita uji analisisnya kita menggunakan analisis ANOVA karena dia menggunakan ada dia kelompokkan lagi siswanya di dalam kelompok sedang, besar, dan kecil itu tadi, maka kriteria pengujiannya nanti kita gunakan adalah statistik uji F. Selanjutnya, nah, ini contoh kedua. Misalkan saja, yang paling sederhana, saya mau melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran konsep attainment terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa di MTS Negeri Sekian Jakarta. Berarti, hipotesis yang saya bentuk adalah hipotesis H1, mu1 lebih besar dari mu2. mu1 itu adalah rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konsep attainment. mu2 adalah rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian dengan step yang sama persis seperti tadi, bedanya ketika setelah perlakuan, kita lakukan uji normalitas, dia normal, kemudian kita lakukan uji homogenitas, dan kalau ternyata dua buah kelas ini homogen, maka kita menggunakan statistik ujinya untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan T-hitung seperti ini. Dengan asumsi bahwa dia varians dari dua kelas itu homogen. Maaf Ibu Pera, Yes, waktu Bu? 10 menit lagi. Baik, ini adalah slide terakhir. Terima kasih. Jadi kalau misalnya variansnya homogen, maka T-hitungnya adalah ini, tetapi kalau misalnya variansnya tidak homogen, maka kita menggunakan T-hitung rumusnya yang seperti ini. Dan kriteria pengujiannya sama seperti biasa, kita menggunakan statistik uji T, di mana tolak nol apabila T-hitungnya lebih besar daripada T-tabel. Nah, mungkin ini yang dapat saya sharing kepada Bapak Ibu semua di hari ini. Ada kata-kata mutiara yang saya kutip, izinkan saya membacanya. Ini dia. Akan tetapi sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, tetap rencana Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Karena sebagaimana kerasnya kita merancang suatu rancangan percobaan untuk memberikan treatment kepada peserta didik kita untuk mengetahui sesuatu hal yang kita asumsikan di depan, kita mengontrol sebaik-baik apapun yang bisa kita kontrol agar dia sehomogen mungkin, tetaplah kita hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang maha menentukan segala sesuatunya. Mungkin itu saja, terima kasih banyak, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vera yang telah menyampaikan materinya. Sebenarnya waktunya masih 7 menit Ibu Vera. Barangkali Ibu mau menambahkan, silahkan. Sayang, materinya update banget, bener ya Allah. Luar biasa. Cukup Ibu, cukup. Cukup, oke. Cukup. Nah, Bapak Ibu, tadi ada beberapa yang disampaikan. Jadi kita ingat zaman kuliah Bapak Ibu ya, membuat tesis, membuat skripsi seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, dalam masa-masa pandemi ini, mari kita laksanakan untuk membuat penelitian kuantitatif ini. Tadi disampaikan oleh Ibu narasumber kita bahwa di dalam perlakuan itu ada 3 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas, di mana
kita harus mengambil kelas yang akan diambil tindakan itu harus homogen. Tidak boleh yang satu kelas internasional atau kelas unggulan, yang satunya kelas biasa atau reguler. Terus yang ketiga, harus adanya uji kesamaan rata-rata. Nah, dari paparan narasumber tadi, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Untuk Mas Kelvin bantu membaca chat. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo Bapak Ibu disilahkan. Manfaatkan mumpung Ibu Narsum ini luar biasa. Beliau telah menyempatkan waktu untuk memberi materi kepada kita semua. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya? Nah, yang jelas, Ibu kalau boleh diadakan penelitian, kalau saya mengadakan penelitian, boleh enggak? Ini di dalam pandemi COVID ini, apakah Bapak Ibu guru tambah kurus apa tambah gemuk? Aduh, kayaknya hasil penelitiannya tambah gemuk kali ya. Ini tadi saya aduh ini intermezzo Bapak Ibu. Karena benar ternyata selama stay at home ini kita ngemil melulu, bolak-balik ngemil. Ayo monggo Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Ayo, barangkali Izin. Bu Asima juga boleh, Pak Kur, atau para peserta yang lainnya monggo dipersilahkan. Mungkin lebih seru kalau membahas kira-kira ada nggak topik-topik yang Bapak Ibu pikirkan untuk bisa diterapkan di masa pandemi? Iya, monggo Bapak Ibu. Siapa tahu ada kita bisa sharing di sini, kira-kira nanti kita beri masukan sama-sama, itu bisa nggak sih diterapkan? Gitu. Cara berpikirnya udah betul nggak sih untuk membandingkan dua buah hal itu? Karena kalau kita melihat perbandingan, maka yang kita bandingkan ingat bahwa itu harus setara. Iya, betul. Cuma Ya. ini kok para peserta nggak ada yang ngecat ini, nggak ada yang bertanya. Apakah Ibu Vera memberi contoh aja langsung? Memberi contoh langsung praktek ya? Bu Ripa, Ya. ini sedikit menambahkan ya. Oke. Bukan Oke, menambahkan. monggo Pak Wawan, silakan ini Pak Kur. Ini pakarnya. Iya. Bukan menambahkan, mengomentari saja. Iya, Jadi, boleh. Memang Bu Ripa dan juga teman-teman yang lainnya, kita sengaja mengundang Bu Vera itu karena beliau itu dosen yang luar biasa. Update banget materinya, luar biasa. Makanya kita itu di masa pandemi itu jangan hanya berhenti dalam hal penelitian, tidak. Jadi walaupun kita dalam keadaan susah payah melakukan PJJ ya kepada anak-anak, tapi penelitian harus tetap dilakukan. Terutama untuk kenaikan, Betul. ya kan? Betul nggak? Untuk kenaikan pangkat, untuk yang mau jadi kepala sekolah juga nih Pak Soni ini harus melakukan penelitian nih. Amin, insyaallah. Mohon Pak Kur, doanya. Pak Kur, saya sudah mengadakan penelitian nih. Ternyata enggak, penelitiannya tadi yang udah saya sebutkan. Dalam Sama stay kurus. at home itu guru tetap gemuk, tambah gemuk, apa masih stabil, apa tambah kurus. Ternyata saya sendiri tambah gemuk. Alhamdulillah. Itu kalau penelitian itu variabelnya apa itu? Gitu loh. Monggo lanjut Pak Kuranya, monggo lanjut. Oke, jadi begitu teman-teman semuanya, bahwa saya sengaja mengundang Bu Vera ya, dosen muda yang spesialis tentang statistik. Itu untuk membekali teman-teman kita semua yang punya concern untuk penelitian, bahwa di masa pandemi itu justru bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Bahkan bisa nggak istilahnya kita melakukan penelitian di masa pandemi ini? Gitu. Dengan tadi kan disampaikan oleh Bu Vera kan, bahwa bisa saja kita melakukan penelitian di masa pandemi, yaitu dengan menggunakan media tadi, Google Classroom, atau bisa juga mungkin Zoom Meeting ya begitu. Cuma tadi kita harus bisa membedakan
misalnya kelas mana yang mau dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas mana yang sebagai kelas apa namanya tadi? Pembanding, Kontrol. Begitu. Nah, mudah-mudahan dengan tadi disampaikan oleh Bu Vera tadi makin jelas ya. Minimal ada 2 kelas kan, kelas sebagai eksperimen dan kelas sebagai kontrol ya. Dan tadi kan Bu Vera dengan begitu gamblang memberikan bekal bahwa sebelum kita melakukan eksperimen itu kita harus uji dulu itunya sampel awalnya. Apakah 2 sampel tadi sebagai pembanding dan sebagai eksperimen itu istilahnya homogen nggak kan begitu ya kan? Karena kalau tidak homogen kan berarti percuma perlakuannya istilahnya bisa jadi mungkin tidak objektif. Itu nggak Bu Vera? Jadi justru biar misalnya pengaruh penelitian itu bermanfaat atau tidak ya kan? Atau pengaruh atau tidak justru harus diuji dulu datanya, data awalnya. Kalau misalnya ternyata homogen berarti ada harapan, berarti istilahnya ada pengaruh gitu. Lalu yang kedua juga normalnya ya kan? Lalu juga uji rata-ratanya. Setelah ketiga tadi uji itu ternyata misalnya dipenuhi, maka baru melakukan semacam uji hipotesis. Ini teman-teman ini harus jadikan ini Bapak Ibu, harus jadikan semacam ini bekal bagi teman-teman misalnya yang lagi deadlock mungkin ya. Gara-gara misalkan kemarin misalnya udah jalan tapi ternyata sekarang pandemi kan berarti mungkin deadlock tuh. Bisa dilanjutkan nih penelitiannya. Cuma berarti mungkin diubah itunya ya, waktunya ya. Nah, mereka itu di waktunya di masa pandemi. Kalau PTK kan kita mengenal istilah ini fase-fase ya Bapak Ibu ya. Nah, coba nanti fase-fasenya itu harus siklusnya ya, jangan istilahnya siklusnya berarti harus di masa pandemi semua. Karena jangan sampai yang satu siklusnya di sebelum pandemi, yang satu lagi atau berapa lagi setelah pandemi. Takutnya kalau siklusnya di waktu takutnya ada pengaruhnya juga. Betul nggak Bu Vera? Iya. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu misalkan udah melakukan penelitian nih, tapi ternyata misalkan karena terhenti karena pandemi, Bapak Ibu masih bisa melakukan ini penelitian PTK, tapi mungkin diubah itunya. Metodenya ya, itu dengan menggunakan tadi media Zoom meeting atau mungkin Google Classroom. Silakan Bapak Ibu yang ini ada yang mau tanya. Oh ya, silakan. Saya sebagai pengantar aja untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Bu Rifa ada yang bertanya di chat. Iya. Boleh. Saya baca ya. Ya. Dari Ibu Nia. Ibu Wanaas, bagaimana caranya mengambil sampel dalam kondisi pandemik ini? Sedangkan banyak peserta didik yang kurang respon saat PJJ. Mohon Ibu pencerahannya. Baik, izin menjawab ya Bu Rifa dan teman-teman. Ya, monggo. Iya betul bahwa anak saya juga kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya masih ngantuk pas bulan puasa kemarin itu pada saat dia PJJ itu kadang dia nyalakan, dia absen, habis itu dia ketiduran di depan laptopnya. Terus pertanyaannya, bagaimana sih kalau misalnya peserta didiknya sendiri itu seringkali kurang respon saat PJJ? Memang Bapak Ibu bahwa PJJ ini bisa melihat bagaimana peran orang tua itu menjadi lebih besar sebagai guru. Di rumah tentunya. Tidak mengontrol anak-anaknya ketika saya bahkan menemukan ada anak yang pada saat US kemarin ujian sekolah itu anaknya masih tidur dan orang tuanya betul. ada US. Itu menurut saya ini orang tuanya gimana ya gitu. Jadi saya cuma berpikir sebetulnya kontrol yang harus ya kontrolernya ada di orang tua karena kita lebih banyak di rumah kan, tidak ke sekolah, tidak tetap muka. Untuk menjawab yang ini, kalau boleh saya sharing pengalamannya saya, karena saya juga mengajar PJJ, bedanya mahasiswa, karena sudah balik, jadi sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, itu pun kadang-kadang harus disentil dulu. Jadi kalau misalnya saya mengajar, sudah katakan ke mereka pada saat PJJ, untuk menghemat kuota, maka kalian tetap harus siap untuk pada saat saya suruh menyalakan video. Atau kadang kalau misalnya memang butuh, misalkan pada saat ujian, karena ini juga ada sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Wahidin Darwis di sini. Bagaimana cara mengontrol kejujuran siswa pada saat tes akhir? Yang saya lakukan adalah pada saat
pada saat ujian itu semua videonya dinyalakan. Video dinyalakan dan tidak ada yang memute-kan mikrofonnya. Jadi saya tahu mereka betul-betul bekerja di saat jam ujian tersebut. Itu untuk mengontrol kejujuran pada saat mereka diberikan tes akhir. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ibu Nia, ya kalau saya bisa kasih saran masukan berdasarkan pengalamannya saya, ya peserta didiknya harus standby, nggak cuma sekedar isi absen, kemudian dia cuma buka Zoom, klik, kemudian dia bisa ketiduran di depan laptopnya. Tapi memang harus dinyalakan videonya. Memang sih membebankan kepada keluarga dan orang tua bahwa kuota internetnya menjadi lebih bengkak. Kalau dengan memute-kan mikrofon, dengan meng-off-kan video, memang kuota internetnya menjadi lebih minim, akan lebih ditekan, lebih hemat. Tapi kalau begitu yang saya lakukan banyak sekali, karena kepergok juga kejadian bahwa ada mahasiswa saya ternyata dia juga lagi melakukan meeting dengan organisasi kampus pada saat dia juga sedang kuliah PJJ dengan saya. Jadi satu dia pakai laptop, satu dia pakai handphone. Maka dari itu akhirnya saya belajar dari pengalaman, oke, kalau gitu di-on-kan saja semua videonya. Toh juga mereka sudah mendapatkan bantuan kuota dari universitas. Mungkin itu pengalaman pribadi saya, Ibu Nia dan Pak Wahidin. Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa memberikan input atau saran untuk sharing di sini bagaimana cara mengatasi itu. Terima kasih Bu Rifa, terima kasih Bu Nia dan Pak Wahidin. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, untuk Ibu Vera, kebetulan saya sendiri mengajar PPJJ-nya untuk anak SMP itu menggunakan WA group. Jadi kan kita susah memantau. Jika pakai Zoom kan bisa lewat video ya. Tapi kita kan pakai WA, jadi memang susah dia mau jeprian, mau ada ibaratnya joki kan kita nggak tahu. Jadi ternyata ya memang hasilnya kita ngajar PPJJ itu nilainya hasilnya lebih bagus-bagus dibanding kita mengajar di kelas gitu. Jadi kita ini aja positive thinking. Ya udah akhirnya kita sikapnya begini Bu Vera. Oh udah biarin namanya dia mau tanya, mau ada joki, mau apa, toh namanya dia berarti berusaha gitu aja Bu. Itu gimana menurut Ibu? Karena susah memantau karena lewat WA group. Iya. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya, Bu, punten Bu Rifa, ya, saya tidak suka, kalau saya pribadi, saya tidak suka menggunakan WA group. Jadi WA group itu saya gunakan hanya untuk, jadi misalkan proses pembelajarannya saya, kalau di universitas kan ada SKS ya, atau jam pelajaran kalau di sekolah. Jadi, misalkan 3 SKS itu 3 kali 50 menit. Tapi biasanya saya ketika melakukan video conference seperti ini, itu sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam atau kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Mengapa? Karena saya ingin menghemat kuotanya mahasiswa. Kalau Vicon terus-terusan 3 SKS, 3 kali 50 menit, kasihan mahasiswanya. Nah, tetapi setelah kita melakukan proses pembelajaran seperti ini, biasanya kan kita memberikan materi, menjelaskan materi, dan seterusnya, atau misalnya presentasi kelompok, dan seterusnya, baru itu diskusi. Nah, dilanjutkannya itu dengan chatting via WA group untuk diskusi. Jadi saya tidak murni melakukannya hanya dengan WA group saja, karena bidang kita adalah bidang matematika. Sedangkan ibarat kita guru aja ngajar secara live saja, muridnya atau peserta didiknya aja belum tentu paham. Benar, betul. Kita ngajarnya itu pakai WA group. Ada anak-anak yang tidak membaca WA group-nya sama sekali. Kalau karena ini Bu, kemampuan kita kan kayak saya kan mengajar anak SMP, itu kemampuan orang tuanya, fasilitas yang dia miliki itu hanya WA. Untuk kayak misalkan Zoom, itu semua tidak bisa semua menjangkau untuk keseluruhan. WA aja ada siswa yang HP orang tuanya jadul.
bukan Android. Jadi kita para wali kelasnya terpaksa jamin sampai sejauh itu biar ikut. Karena kita kan SMP ya, jadi untuk tingkat sampai Zoom, pakai Vicon itu kayaknya masih berat. Iya. Jadi yang ekonomis, praktis, ya 85% lah bisa berjalan itu WA. Betul. Sedangkan untuk evaluasinya, untuk penilaiannya melalui Google Form. Itu yang PJJ kemarin kami lakukan di sekolah saya. Itu Iya. ya, tapi ternyata hasilnya malah bagus-bagus itu loh, Bu. Nah, itu jadi untuk tingkat objektifnya itu memang kurang. Jadi gimana itu menurut Bu Vera solusinya? Apakah ya terima begitu saja atau harus bagaimana gitu loh Bu Vera? Karena memang kita kan pandemi ini bukan punya kita ya, karena memang wabah Iya. dan mungkin ujian juga dari kita, atau juga mungkin teguran buat kita, wallahu alam. Cuma Ya, betul. karena keterbatasan, karena memang bukan dikondisikan, tapi dengan terpaksa dengan menerima kondisi yang seperti ini, menurut apa yang sudah Ibu lakukan, adalah pilihan terbaik menurut saya saat ini. Dengan tetap berprasangka baik, dan saya sepakat bahwa ya sudah, toh juga ketika dia bertanya sana sini, dia mungkin googling jawaban gitu, buat dia nilainya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Cuma kalau boleh memberikan saran kepada sebaiknya lebih cerdaslah ketika membuat soal. Lebih membuat soal dalam arti jangan cuma googling kemudian copy paste soalnya. Karena sering sekali guru melakukan itu. Anak saya suka ketawa-tawa kalau dapat soal dari gurunya. Jawabannya ada sama persis, ini cuma tinggal googling aja udah dapat soalnya. Gitu. Nah, betul. Anaknya malah ngetawain gurunya karena apa? Dianggapnya gurunya ini nggak kreatif ini gitu. Karena anak zaman sekarang dan cerdas ya Bu. Kalau betul. Lihat bahwa wah gurunya ini tinggal googling aja jawabannya, ini mudah banget kerjainnya, soalnya sama persis, ada kuncinya pula gitu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh guru-guru sebaiknya, itu kalau menurut saya. Tapi kalau yang menurut Bu Rifa tadi lakukan, menurut saya ya kalau saya juga begitu, mahasiswa saya berikan, bahkan saya tidak minta mereka mengerjakan soal yang belum ada jawabannya. Bahkan saya cuma minta mereka dari tampilan presentasi yang sudah saya tayangkan, ada soal, ada cara mengerjakan beserta turunannya, saya cuma minta mereka untuk menulis ulang. Misalnya dengan menulis mereka sudah belajar dan mengulang pembelajaran. Iya. Betul. Jadi itu tidak memberatkan, tidak bikin stres juga mahasiswa dengan tugas yang sangat banyak dari sekian banyak dosen, sekian banyak mata kuliah, sekian banyak guru, sekian banyak mata pelajaran di sekolah. Tetapi dengan saya berikan pokoknya ya nak, kalian tulis, itu tadi 2 soal yang sudah Ibu berikan contohnya, nanti baru kalian unggah ke emailnya Ibu, misalnya begitu. Mungkin itu, Bu. Jadi dengan menulis dia belajar. Iya, betul. Nah, untuk Bapak Ibu monggo silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo Bapak Ibu. Ada permasalahan. Ada satu lagi ya. Assalamualaikum Bu Vera. Siap, waalaikumsalam Bapak. Saya Gelvin Bu, mahasiswa Ibu dulu. Ya. Mantap. Alhamdulillah baik Bu Vera. Saya di belakang layar aja ini memantau admin. Bu Vera, dari tadi juga udah. Ya, bagaimana Gelvin? Dengan uji statistik, ini saya sering menemukan beberapa kasus teman-teman itu yang mungkin nggak mau ribet untuk urusan penghitungan statistik gitu. Jadi diambilnya ya sudahlah, yang penting kalau dilihat rata-ratanya ada kenaikan, maka dianggap siklus 1 atau siklus 2-nya sudah cukup lah gitu, sehingga menyatakan bahwa solusi kelas atau permasalahannya yang ada di kelas itu sudah teratasi dengan baik. Kemudian ada juga pertanyaan kedua,
itu mengenai siklus kan kalau di PTK itu kan terdiri dari beberapa siklus ya Bu, minimal paling tidak 2 siklus. Ada juga yang ditemui siklusnya hanya sekali kemudian berhasil lah ibaratnya itu. Sebaiknya bagaimana mengantisipasi, karena kan kaitannya kalau terkait dengan metode atau tindakan baik itu di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol itu kan rasa-rasanya tidak cukup untuk 1 siklus gitu. Bahkan mungkin bisa juga ditemui siklus bisa sampai lebih dari 3 kali, sehingga ada kalanya seorang peneliti atau dalam hal ini guru, ketika dia sudah mentok sampai siklus 3 tidak mengalami peningkatan, baik itu prestasi belajar atau motivasi, sebaiknya bagaimana Bu? Apakah mengubah metodenya atau mengubah bagaimana actionnya terhadap si perlakuan dari kelas tersebut? Jadi pertanyaannya 2, bagaimana mengantisipasi yang guru yang uji statistiknya hanya melihat dengan rata-rata saja, terus yang kedua bagaimana menyikapi siklus yang ada yang cepat cukup dengan 1 siklus, dan ada juga yang sampai berkali-kali, yang mungkin lebih dari 2 siklus. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gelvin, kalau ini kan PTK ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama tadi, gurunya itu hanya melihat dari rata-rata, katanya. Berarti kan PTK ya, maksudnya dari siklus 1, siklus 2, ini agak kita agak bergeser topik ya, karena tadi penelitian kuantitatif kita larinya ke PTK pada saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya punya sebagai kapasitas saya yang sangat terbatas. Kalau misalnya siklus itu kan dilihatnya begini, untuk capaian 1 siklus itu kan ada berapa faktor? Indikatornya ada berapa? Ada berapa? Masih ingat nggak? Yang pertama, berapa KKM-nya dulu yang ditentukan? KKM-nya, iya. Yes. Dan KKM itu ditentukan dari sekolah ya. Betul. Yang kedua, berapa persen peserta didik di dalam 1 kelas itu yang nilainya sudah melewati KKM? Betul nggak? Nah, sedangkan berapa persentasenya ini juga berbeda-beda. Ada beberapa rujukan yang mengatakan batasannya adalah 80%. Ada yang mengatakan rujukannya minimal 75%. Monggo silakan dipakai yang mana. Jadi indikator untuk melihat ketercapaian suatu siklus atau stop sampai kapan siklus itu dikatakan stop adalah dengan 2 indikator itu tadi minimal. Yang pertama, nilai anak tersebut sudah di atas KKM. Yang kedua, berapa persentase atau persentase minimal dari jumlah peserta didik yang sudah lewat dari KKM-nya. Nah, kalau pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya ternyata dia sudah melihat 2 hal ini, ya dia mengatakan bahwa dia siklusnya, stop PTK-nya, siklusnya stop, ya karena sudah tercapai kedua-dua ini. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau misalnya baru 1 siklus, Bu, terus dia selesai, sudah tercapai nih batas minimal targetnya, stop nih siklusnya, boleh nggak ya? Bisa saja itu terjadi, walaupun itu sangat jarang. Yang biasanya standar itu biasanya 2 siklus atau 3 siklus. Lewat dari 3 siklus, Bu, ada yang terjadi begitu. Ya nggak apa-apa, itu yang namanya PTK, karena kan dia muter siklusnya. Desain kita memang suatu siklus, suatu PTK kan biasanya siklusnya 3. Mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, biasanya kadang kita sudah berhenti di siklus 2. Kita tidak melakukan siklus 3. Mengapa? Karena tadi sudah tercapai berdasarkan indikatornya tadi. Bu, tapi ternyata setelah siklus 3, masih ada juga masih kurang, Bu. Oke, ditambah lagi siklusnya. Makanya saya sering tanya begini, ketika di dalam siklus 2, ketika di siklus 2, pertanyaan saya, boleh sama persis dengan siklus 1? Boleh. Boleh. Boleh, tapi sebaiknya dirubah metode mengajarnya mungkin, atau dirubah enggak? Sebaiknya soalnya itu dibedakan dalam indikator yang sama. Kalau soalnya sama persis, lalu nggak ada bedanya dong. Jadi seolah-olah dia cuma mengulang, dia sudah belajar lagi, ibarat kata dia sudah tahu soalnya seperti apa. Maka itu menurut saya jangan dilakukan, walaupun itu bisa saja dilakukan.
kalau misalnya itu dilakukan, nanti itu memperlambat, memperpanjang akhir pembelajaran. Jadi kan kita majunya lama. Iya. Jadi kita harus mengubah soalnya. Soalnya itu berbeda, tetapi dengan catatan soal diambil dengan menggunakan indikator yang sama. Jadi dalam satu indikator tetap soalnya dibedakan. Seperti itu. Siap. Kalau misalnya bisa lebih dari 3 siklus, nggak masalah. Itu sebaiknya ya. Jangan pakem mentang-mentang pokoknya kita mendesain 3 siklus, maka harus selesai 3 siklus. No. Itulah PPK. Tergantung kondisi kelas ya, Bu ya? Iya. Tergantung dengan kondisi siswa peserta didiknya di kelas seperti apa. Itu jawaban saya Mas Gavin. Terima kasih Bu Vera atas pencerahannya. Terima kasih, sama-sama. Bu Rifa, silakan saya kembalikan. Melakukan PTK tapi tetap Gavin. Ya Bu, Masih tetap melakukan PTK atau penelitian, rajinkah di sekolah? terakhir tahun 2015 Bu. Karena saya sudah beralih fungsi jadi 2 tahun mau 3 tahun ini guru IPA Bu Vera, karena kondisi Oke. ada guru matematika yang berlebih, jadi saya akhirnya alih fungsi menjadi guru IPA. Sejauh ini saya pengen ikut PTK juga, tapi mungkin makulnya masih IPA. Punten Bu Moderator, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Wahidin Darwis lagi. Baik, Pak saya Pak Wahidin kami persilahkan mungkin langsung. Silakan Pak Wahidin. Ya, silakan Pak Wahidin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. ditulis di situ kok disuruh nanya ya. Kayaknya kurang seru Pak kalau nggak langsung gitu ya. Biar seru aja. Kabar Pak Wahidin. Saya dosen di UHAMKA Bu, jadi Siap. ya kesulitan ini kan lagi bimbingan mahasiswa skripsi juga nih. Ya, Ya. terkadang kesulitan juga itu merubah persepsi dari penelitian kuantitatif ke kualitatif deskriptif, tapi dengan variabel yang tetap sama. Itu kesulitan-kesulitan dihadapi mahasiswa. Kemudian terkait juga dengan asumsi, kan penelitian pendidikan itu kan purposive sampling ya Bu ya. Cuman ada perbedaan beberapa ahli peneliti, pakar penelitian itu terkait dengan yang Ibu sampaikan juga tadi, probability sampling, terkait dengan uji kelanjutannya itu. Nah, ini juga kesulitan-kesulitan mahasiswa, karena di sini di ruangan Zoom kita ini ada beberapa mahasiswa saya juga yang saya suruh ikut, biar dapat pengalaman untuk menguatkan skripsi mereka. Jadi kesulitan itu bagaimana penelitian di masa pandemi ini terkait dengan merubah supaya tidak perlu eksperimen gitu ke kelas gitu kan, seperti itu. Kira-kira apakah memungkinkan juga nggak Bu, karena kita misalnya meneliti, tadi juga ada saya dengar dari Ibu ketika kelasnya sekolah yang berbeda atau apa, misalnya Pak Gelvin mau meneliti tentang ada guru yang menggunakan Zoom dengan guru yang menggunakan Google Classroom. Apakah bisa kita bandingkan hasil belajar matematika siswa? Sekiranya bisa, jadi ini juga kan menarik untuk dijadikan tema-tema skripsi. Jadi terus terang, kami di UHAMKA ini mengalami kesulitan ini, karena proposal mahasiswa sudah jadi kuantitatif penelitiannya, begitu pandemi, waduh, bongkar luar biasa. Ya, mohon saran dan masukannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kelvin, Bu Moderator izin mencoba menjawab. Problemnya Pak Wahidin sebetulnya juga sama terjadi di karena mahasiswa sudah terlanjur membuat proposal penelitiannya kuantitatif, tapi ternyata di masa pandemi itu tidak bisa dilakukan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, saya trigger nih, saya coba pancing. Ada beberapa topik-topik penelitian yang bisa dilakukan di masa pandemi.
Tadi saya sudah coba trigger, saya sudah kemukakan bagaimana kira-kira adakah ide-ide yang lain dari Bapak Ibu selain membandingkan platform dengan membandingkan media pembelajaran yang digunakan. Nah, kalau misalnya seperti pertanyaannya Pak Wahidin tadi, misalkan kalau misalnya kita pakai angket misalnya, bisa enggak? Nah, sekarang pertanyaannya tujuannya penelitiannya apa dulu? Kalau misalnya tujuannya adalah seperti jajak pendapat, ya memang sebaiknya pakai angket. Tapi seringkali kalau pakai angket ini, kalau kita sebarkan secara luas, misalnya untuk seluruh pegawai misalkan. Nah, seringkali yang mengisi itu tidak sesuai dengan rangka sampling yang memang kita yang kita inginkan, yang kita maksud. Ya, jadi kalau kita mau bikinnya pakai kuesioner, harus diisi dulu dengan jelas kriteria-kriteria seperti di webinar saya sebelumnya itu untuk di Unpam, itu harus dijelaskan dulu kira-kira yang berhak, yang pas sebagai responden untuk mengisi itu siapa saja sih gitu. Apakah usianya antara berapa sampai berapa? Bidang studinya apa, misalkan jenis kelaminnya, pekerjaannya, dan seterusnya. Sehingga kita tidak melakukan yang namanya adalah, kita kan ada measurement error dan non-measurement error. Nah, jangan sampai nanti karena kerangka sampling kita ini, kita menggunakan, sudah betul sebetulnya kerangka sampling, tetapi ada responden yang harusnya mengisi, tetapi dia tidak mengisi. Atau sebaliknya ada responden yang sebetulnya dia tidak masuk sebagai responden, tetapi dia menjadi responden. Nah, yang seperti ini sehingga nanti data kita itu tidak cukup baik untuk menggambarkan atau merepresentatifkan keadaan sesungguhnya yang ada di lapangannya seperti apa. Gitu. Nah, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, ya memang mahasiswa kalau misalnya sudah kuantitatif kemudian mau diteruskan kuantitatifnya, ada solusinya. Salah satunya adalah itu tadi. Bisa mengubah menjadi kelasnya tidaklah kelas tatap muka, tetapi kelasnya adalah kelas jarak jauh. Itu bisa dilakukan. Kemarin juga saya sempat berdiskusi hangat dengan beberapa dosen-dosen pendidikan matematika di UNJ. Misalnya begini, kita lakukan seperti yang kata Pak Wahidin tadi, kita lakukan larinya ke statistika kualitatif misalkan, terus kita pakai angket misalnya. Terus saya tanya kembali kepada dosen tersebut, kira-kira mahasiswa kita sudah dibekali belum dengan ilmu mata kuliah teknik sampling yang cukup, dengan perancangan survei yang cukup? Sudahkah itu diberikan kepada mahasiswa? Apakah mahasiswa juga sudah dibekali juga dengan ilmu untuk mahasiswa pendidikan, khususnya mahasiswa pendidikan matematika? Apakah sudah juga dibekali dengan bagaimana cara menyusun instrumen yang baik? Karena instrumen itu atau angket itu atau untuk mewawancara itu ke siswa misalkan via telepon atau terkait materi dan seterusnya itu, ketika disusun kuesionernya, kemudian sebelum disebarkan atau sebelum kita pakai kuesionernya, tentu saja kan kita harus menguji dulu kuesionernya. Ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Nah, kalau misalnya mahasiswanya belum dibekali, bagaimana caranya mahasiswanya bisa melakukan penelitian itu terjun ke lapangan? Karena mahasiswa harus dibekali teknik sampling dan analisis perancangan survei agar dia tahu bagaimana menyusun kerangka sampel, agar mahasiswa tahu bagaimana menentukan jumlah ukuran sampel yang paling minimum, agar sampel tersebut cukup baik dan cukup representatif untuk menggambarkan keadaan populasi yang ada sesungguhnya di lapangan. Nah, kalau itu tidak, bagaimana cara mengatasinya lagi agar mahasiswa tersebut tetap bisa penelitian? Kalau kita langsung alihkan dia ke kualitatif, bla 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 tadi seperti yang saya jelaskan kan benturan-benturannya juga ada. Tapi kalau misalnya dia hanya mengubah dari kelas tatap muka menjadi kelas jarak jauh, ya resikonya dia cuma mengubah sedikit proposalnya. Tetapi penelitiannya tetap bisa dijalankan dan dia sudah bisa menggunakan itu dengan bekal ilmu yang dia juga sudah punya. Kecuali kalau memang dia juga sudah dibekali dengan yang tadi saya sebutkan,
mereka sudah dibekali dengan mata kuliah teknik sampling dan analisis perancangan survei dan bagaimana mendesain kuesioner yang baik. Kalau tidak, ya kasihan juga mahasiswanya. Itu menurut saya. Makanya kemarin ketika saya tanya begitu, apakah mahasiswa di pendidikan matematika di UNJ dibekali belum? Sudah dapat belum mata kuliah teknik sampling, analisis perancangan survei, atau analisis data kategorik, atau apapun lah, atau misalnya item respon teori untuk membangun atau mengembangkan sebuah instrumen misalkan. Kalau belum, ya sulitlah mereka untuk mengambil ranah yang menyusun kuesioner, nanti larinya ke statistikanya, penelitiannya kualitatif, karena harus menyebar kuesioner dan seterusnya, karena mereka tidak punya ilmu itu untuk sampling dengan mendapatkan data berdasarkan kuesioner. Kuesioner itu kan harus dikembangkan dulu dan seterusnya. Mungkin begitu Pak Wahidin, kita punya masalah yang sama sebetulnya. Jadi memang kita harus duduk bersama untuk dapat masukan banyak dari teman-teman semua. Terima kasih. Kembali ke Mas Gelvini. Bu Ripa, Oke, ya. silakan. Kenapa moderator. waktu udah pas jam 12. Jam saya. Terima kasih Bu Vera. Gimana nih Pak Sony? Ya Ada udah apa? cukup jam 12. Mau nambah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Kalau untuk kepuasan semua juga belum puas, Bu. Cuman Udah, terus? kita dibatasi oleh waktu, kesepakatan. Itulah kekuatan matematika ada di kesepakatan aja. Oke. Baik Bapak Ibu. Karena sebenarnya saya juga masih ada yang mau ditanyakan ini. Cuma karena dibatasi oleh waktu, karena adanya kesepakatan itu, maka ya mau tidak mau sebenarnya saya belum puas ini. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nanti via WA ya, Bu? Boleh. Siap. Bu Ripa nanti bisa japri tuh. Boleh di-share nomor WA-nya Pak Wawan, yang pembicara yang terakhir boleh di-share nomor WA-nya Pak Wawan. Waduh, di sini ternyata ada banyak sekali teman saya, Bapak Ibu, ada orang-orang luar biasa di sini, pakar-pakar ilmu statistik semua ternyata. Ada Bu Arna Wisuda di sini. Modus itu, ada Bu, Pak modus, Dede. modus. Pak Dede, Alumni hati-hati, Pak IPB Dede. semua ini. Oh, juga ada ternyata. Pakar statistik IPB semua ternyata kita dikepung di sini, Bu Ripa. Mestinya pertanyaannya mereka ini. Fans Bu Vera ini nongol semua. Karena Ibu membawa energi positif. Nah, itu Bu, betul Bu. Tarik, cedot. Betul, Bu. Pokoknya Bu Ripa nanti ya. Iya. Oke, ya. Oke, apa Pak? Jadi Pak begini. Kur? Jadi begini. Ya. Ya, Anggaplah ini mungkin pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini sebagai pemanasan saja. Yang jelas Ya. kalau ini baru semacam kulitnya. Jadi Oke. masih banyak ini yang harus bisa dikeluarkan. Iya benar. Nanti insya Allah saya yakin Bu Vera itu masih bisa mungkin mendampingi kita untuk melakukan apa yang namanya workshop mungkin ya. Kalau ini kan baru teoritisnya dulu ya. Workshop nanti kapan-kapan mudah-mudahan sih istilahnya pandemi segera berakhir, kita nanti bisa mengundang Bu Vera lagi untuk workshop ya, praktek langsung kegiatan PTK. amin. Ya, oke. Atau Pak Wan bisa juga Bu Vera diundang di ruangan Pak Wan, kita juga datang ke Pak Wan dengan physical distancing tetap dijaga Pak Wan. Pak Dede bisa Pak aja. Dede, Pakarnya ini. Dede modus melulut. Insya Allah. Pokoknya silaturahmi tetap terjaga ya. Pak Wawan kantornya di ini Pak, di Duren Acin sekarang. Iya, saya belum dikirimin durian oleh Pak Wawan. Iya. Ngiler Vera, itu. mohon maaf di sini sudah zuhur, saya zuhur dulu ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Dede. ilmunya Pak Vera, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, baik Bapak Pak Ibu. Sony, silakan. Ya, Oke, sebelum sebentar. ya silakan. Saya dulu ya Pak Sony ya. Ya, Oke Bapak Ibu, ternyata waktu 2 jam nggak berasa ya, luar biasa. Berarti katanya kalau berjalannya waktu kita nggak berasa, berarti hati kita itu bahagia. Amin. Nah, Atau bisa juga mungkin pematerinya luar biasa pematerinya. itu pasti. ya itu tadi karena membawa energi positif tadi, kesedot semua. Yang kedua juga pesertanya memang luar biasa juga. Oke. Nah, untuk penutup, mohon untuk Ibu narasumber, Ibu Vera, untuk menyimpulkan dan memberi pesan-kesan buat kita semua. Monggo Bu Vera.
Terima kasih Bu Moderator. Biasanya yang menyimpulkan moderator. Tapi saya sudah, sekarang gini. Sudah ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya tidak menyimpulkan karena tadi sudah disimpulkan oleh Bu Moderator yang luar biasa juga di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya dapat bersilaturahmi, bertambah teman, bertambah saudara dengan Bapak Ibu, khususnya guru matematika MGMP Jakarta Timur Wilayah 1, luar biasa, atau kebanggaan bagi saya. Bagi saya setiap hari adalah belajar, learner sebetulnya, atau menjadi pembelajar